إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنعم بجلائل النعم ودقائقها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تجعلنا من أهل المحبة والهداية والتوفيق واليقين. آمين يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi pemberian yang tidak pernah terputus. Allah yang kita lihat ciptaannya di setiap hari, kita tinggal di tempatnya Allah, kita makan rezeki dari Allah, bahkan kita merasakan terus nikmat Allah yang tidak terputus pada diri kita. Memang dialah zat yang memiliki sifat yang suci, setiap makhluknya diurus. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita ini tidak diurus benar-benar diurus sama Allah yang memiliki sifat mulia. Jadi ada yang mengurus kita ini, ada yang mengurus kehidupan kita, mengatur, diaturnya benar-benar dengan aturan yang sangat baik. Jangan kita sangka kita dilepas begitu saja seperti orang yang melepas ayam di tengah-tengah padang pasir. Nah, diurus kita, sadar atau tidak sadar kita diurus. Buktinya sekarang mata kita melihat siapa yang membukanya kalau bukan Allah. Buktinya telinga kita mendengar siapa yang membukanya kalau bukan Allah. Allah dekat ternyata denganmu. Allah mengurus diri kita. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Sesungguhnya kekuatan yang mempunyai level yang sangat tinggi lah yang mengurus kehidupan manusia dan jagat raya ini. Bahkan diri saya dan diri kalian semuanya diurus oleh Allah. Nah hadirin, dengan adanya kekuatan yang dahsyat ini yang mengurus kehidupan kita, janganlah pernah kita berputus asa. Jangan pernah merasa ada yang putus. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah, dengan pemberian Allah dan anugerah Allah kepada diri kalian. Jangan pernah kalian merasa putus, karena tidaklah ada merasa dengan perasaan tersebut kecuali orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak kenal sama Allah, dia merasa ada yang ngurus dia. Putus rahmat ini. Tidak ada yang mengurus kehidupannya. Dia merasa sendiri. Orang yang sudah tahu siapa Allah, yang memiliki sifat Al-Qayyum, yang setiap hari mengatur, mengurus kehidupan hamba, tidak pernah mau berhenti, tidak pernah terputus rahmatnya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkitlah. Kalau sudah tahu kita ini sudah diurus sama Allah, dan Allah tidak akan melepaskan urusan kita karena sayangnya dia dengan hambanya. Kita harus bangkit, kita harus bangun. Kita tidak boleh lagi melihat saya sudah lemah, saya ini sakit, saya sudah tua, saya sudah pensiun, saya begini. La ilaha illallah. Orang yang muncul dalam kehidupan ini, kita sekarang ini semuanya muncul dalam kehidupan dunia. Manusia
manusia, makhluk ini kalau sudah muncul dalam kehidupan ini, ingat, ketahuilah wahai penduduk dunia, yang Allah munculkan dalam hidup ini tidak boleh mundur satu langkah. Tidak bisa sudah mundur. Tidak ada kisah mundur kalau sudah muncul dalam hidup ini. Tidak boleh lagi mundur, maju terus, maju terus. Umur tua maju terus. Karena ketika meninggal badan kita saja yang kembali ke tanah, tapi kehidupan kita terus nyambung. Pernahkah kita mendengar bahwasanya ada manusia umurnya sekarang berkurang, bukan bertambah? Ada. Namanya hidup bertambah terus umur. Kalau sudah muncul dalam kehidupan ini, jangan pernah mundur satu langkah pun tidak boleh kalian mundur. Jikalau kita benar-benar mengerti di dalam perjalanan kehidupan ini, hamba-hamba Allah yang sudah tahu dengan sifat Allah, yang tahu dia diurus sama Allah. Dia tahu dia ini hidup karena diurus sama Allah. Mereka semangat dan bangkit dan tidak pernah mau mundur selangkah pun. Ada sakit, ada musibah, ada apapun. Mereka tahu benar ini hidup bukan untuk mundur, ini hidup untuk maju. Umur tidak pernah mundur, umur ini maju. Tidak ada kisah mundur dari mana ceritanya. Mundur ini muncul dari syaitan. Syaitan yu'idukum al-faqra. Sesungguhnya syaitan ini menjanjikan kalian bahwa kalian akan fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ditutup jalan. Kenapa jalan itu tutup? Kenapa? Mereka mati sebelum mati. Mereka sakit sebelum sakit. Mereka lemah sebelum lemah. Mereka tua sebelum tua. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mempunyai prinsip pemikiran yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada pengikut-pengikutnya, yaitu terus maju dan bangkit di dalam kehidupan. Sampailah kita ke tujuan yang abadi, bangkit nanti di surga Allah, tempat yang Allah ridhoi, tempat berkumpul hamba-hamba yang Allah cintai. Maka dari itu, jangan kita sangka sudah selesai langkah dan perjalanan kita. Ingat, jangan ridho mundur selangkah pun, jangan bangun. Bangkit dan bangun. Berharaplah dengan harapan yang banyak kepada Allah, karena sifat berharap ini adalah satu pahala yang Allah berikan kepada hambanya. Satu jiwa yang dimiliki orang muslim, orang yang percaya sama Allah, sudah berharap sama Allah. Kalau bukan sama Allah, berharap sama siapa lagi kita berharap hidup ini? Siapa yang menghidupi kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dan mengurus kita benar? Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa meluruskan pikiran kita, meluruskan jalan hidup kita, meluruskan langkah kita, membangkitkan kita dari kematian kehidupan dunia ini, yang mana fitnah dunia ini bisa mematikan jiwa dan kehidupan dan pikiran manusia. Maka dari itu, ar-raja adalah satu perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dulu ada seorang imam namanya Imam Taus. Imam Taus itu tua sudah, anaknya saja sudah tua. Orang lihat ini anaknya ya, tadi mana bapaknya Imam Taus. Orang ada datang pengen ketemu Imam Taus, kata anaknya, bapak saya ini sudah tua. Kau lihat, aku saja tua. Mungkin bapakmu sudah pikun dah. Orang yang kenal sama Allah tidak pikun. Dia masih tahu. Nah, kalau begitu saya mau ketemu dengan orang tua. Baiklah, abah saya ini sudah tua, jadi tidak mau ngomong terlalu banyak. Mungkin dia ngomong sedikit dan kau langsung pulang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting ketemu, saya pengen ketemu beliau. Datang masuk ke Imam Taus bilang, maukah kau ajarkan ilmu yang mana di dalam ilmu ini, di dalam perkataanku ini
terkumpul di situ ilmu yang ada di Al-Quran, di Zabur, di Taurat dan Injil. Dia bilang, mau ya Imam? Mau? Iya. Sekarang kau dengar. Khauf min Allah. Mulai detik ini kau harus takut sama Allah. Ini ilmu terkumpul. Apa yang ada di Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Waj'al raja'at akthar min khauf. Dan jadikanlah harapanmu itu lebih tinggi daripada rasa takutmu. Wa ahibbun nas ma tuhibbu li nafsik. Dan cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau kau amalkan 3 sesuatu ini, maka engkau sudah mengamalkan apa yang ada di Taurat dan di Injil dan di Zabur dan di Al-Quran. Apa itu? Takut sama Allah. Tapi takut sama Allah ini jangan sendiri, tidak bisa, harus didampingi. Karena orang yang terlalu takut sama Allah dan tidak didampingi dengan sifat yang setelah ini, yaitu apa? Berharap dengan Allah, berangan-angan dengan Allah bahwa Allah akan menolongnya, Allah akan menyelamatkannya. Tapi kalau cuma rasa takut saja, ditakutkan kita meninggal suul khotimah. Kenapa? Putus asa. Takut kalau saya banyak dosa, tak mungkin Allah mengampuni dosaku. Tak mungkin. Dari munculnya rasa takut yang tinggi yang tidak didampingi dengan berharap kepada Allah, tahu dengan sifatnya Allah, ketinggian dan kesucian sifat Allah, akhirnya putus asa. Begitu juga orang terlalu berharap sama Allah tapi tidak ada rasa takut, tidak bisa juga. Akan menjadikan orang ini menghina dan memainkan ajaran-ajaran yang Allah ajarkan. Mau surga, Allah baik kita umat Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga, aman, kita nyaman pasti. Nabi Muhammad ini benar-benar menjamin juga bahwa pengikutnya pasti masuk surga. Dijamin sama Nabi Muhammad, beruntung benar kita dari umat Nabi Muhammad. Nah, ada orang ini tertipu, terlalu berharap, bagus punya harapan, tapi harus ada rasa takut sama Allah. Gara-gara mendengar ini, tidak ada apa-apa, kita ada sholat, yang penting kita berselawat saja sama Nabi Muhammad. Yang penting kita ini jadi umat Nabi Muhammad aman. Jadi kalau jadi umat Nabi Muhammad harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, baru dikatakan pengikutnya Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa dikatakan pengikut umat Nabi Muhammad. Nah, banyak orang mau masuk surga tapi tidak mau puasa. Namanya aja Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berharap dia sama Allah, bagus. Banyak orang nanti masuk surga gara-gara sangka baik sama Allah. Nah, maka orang-orang seperti ini dinamakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang celaka. Harus didampingi rasa takut, harus didampingi dengan rasa harap. Rasa harap juga harus didampingi dengan rasa takut. Itulah Imam Taus bilang, takutlah engkau sama Allah dan jadikan rasa harapan, sangka baik sama Allah, berharap sama Allah ini lebih tinggi daripada rasa takut. Ada rasa takut tapi rasa berharapnya lebih tinggi. Dan cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau kita ngamalkan ini, kita sudah ngamalkan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran Al-Karim dan Zabur, kata Ibnu Taus. Nah, itulah Al-Imam Ahmad bin Atha berdasarkan dari dalam kitabnya Al-Hikam.
ini memberitahukan, menjelaskan supaya kita memiliki rasa harap yang benar. Karena berharap ini bagus benar. Banyak manusia nanti masuk surga gara-gara harapan-harapannya. Ada seseorang diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Gak tahunya dia menoleh-noleh ke belakang. Malaikat diperintahkan, malaikat Jibril, tanyakan kenapa dia menoleh ke belakang. Datang malaikat Jibril, wahai hamba Allah, kenapa engkau ketika diperintahkan masuk neraka ini engkau menoleh-noleh ke belakang? Aku nak nyangka bahwa Allah akan melemparkan aku ke api neraka. Dan dia sangka baik sama Allah. Dia mempunyai harapan bahwa Allah akan menyelamatkannya. Pulang dia, malaikat Jibril. Kenapa? Apa yang dikatakannya wahai Jibril? Ya Rabb, engkau maha mengetahui atas segala sesuatu ya Allah. Dia menjawab, sesungguhnya wahai malaikat, aku tidak menyangka bahwa Allah akan melemparkan aku di dalam api neraka. Karena itulah aku menoleh ke belakang. Aku tidak yakin aku ini hambanya, mau dia azab tidak mungkin juga. Allah bilang, di dalam keadaan yang menakutkan ini dia masih bisa sangka baik kepada aku. Wahai malaikatku, masukkanlah dia surga dengan rahmat. Itulah ana ala dhanni 'abdi bi falyadhun bima syaa, kata Allah. Aku atas sangkaan hambaku, maka bersangkalah kalian, terserah kalian. Nah, sangkaan ini dan harapan-harapan seperti ini sering menyelamatkan manusia. Banyak orang berdoa padahal dia tidak memiliki amal yang banyak, tapi sangkaannya baik sama Allah. Sangka baik sama Allah, akhirnya dapat baik. Akan tetapi di dalam mengamalkan sangkaan itu di dalam dunia ini atau harapan, Al-Imam Ahmad bin Athaillah memberikan satu rambu-rambu supaya kita tidak kena tipu dengan sangkaan kita sendiri. Memang benar banyak orang masuk surga dengan sangkaan yang baik sama Allah, dengan harapan sama Allah. Tapi banyak juga yang celaka gara-gara harapan, karena harapannya sudah dinodai oleh hawa nafsu. Bagaimana itu? Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ar-raja'u ma qaranahu amal wa illa fahuwa umniyah, yang artinya pengharapan yang sesungguhnya ialah yang disertai amal perbuatan. Kalau tidak demikian, maka itu hanya angan-angan atau lamunan belaka. Jadi pengharapan yang benar adalah orang yang berharap tapi dibarengi amalan. Mau masuk surga, dia yakin aku masuk surga, pasti insya Allah Tuhan kita masuk surga. Tapi apa? Hadir majelis, sholat, beribadah, puasa, sedekah, nah masuk surga insya Allah. Yakin kita ini beramal karena kita tahu bahwa kita akan selamat dengan amalan kita ini. Karena apa? Karena ini diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau ada kurang sedikit, ini kurang, enggak. Allah insya Allah menyempurnakan segala kekurangan. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Tapi harapan kita ini bukan cuma berharap saja. Kita beramal. Nah, ini namanya harapan yang benar. Tapi kalau harapannya tinggi, seperti yang disabdakan Rasulullah, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang sempurna akalnya ialah orang yang mengoreksi dirinya dan bersiap untuk menghadapi kematian. Itu orang yang pintar, sehat namanya akalnya. Mau tahu akal kita ini sehat? Jikalau kita mengoreksi diri kita dan beramal, berbuat di dunia ini untuk menyiapkan modal dan bekal di akhirat. Ini dibilang orangnya akalnya sehat sudah. Dia hidup bukan cuma cari duit, mencari ridho Allah. Dalam
dalam hidup ini. Sudah muncul kita dalam hidup ini, jangan sampai kita mundur. Muncul dalam kehidupan ini, jangan sampai kita tidak mencari ridhonya Allah. Jangan pernah mundur mencari ridho Allah. Ini yang paling tinggi, ini yang barang yang paling mahal di dalam dunia ini. Tidak kelihatan barangnya, tapi ada di hati manusia. Orang ini mencari ridho Allah, hidup mencari ridho Allah. Ya urusan cari duit, cari makan itu biasa hidup. Tapi tujuannya mencari ridho Allah. Dari kecil kita harus ajari anak kita, seperti kita mengajari anak kita ngitung duit bisa. Kita ajar juga, jangan ngitung duit biasa aja untuk hidup. Kau harus bisa mencari ridhonya Allah. Cari ini barang mahal. Kalau kau sudah mencari ini, namanya engkau adalah orang yang akalnya sehat, sempurna akalnya. Nah, orang yang sempurna akalnya, kata Rasulullah, orang yang mengoreksi dirinya dan bersiap-siap tiap hari untuk menghadapi kematiannya. Dan wal ajiz, dan orang yang celaka, orang yang bodoh adalah manittaba'a nafsahu, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah amani, dan dia mempunyai harapan yang bermacam-macam, berbagai macam-macam harapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya ngikuti nafsu, mabuk-mabukan, ngomongin orang, lomba, mau ini, mau itu, banyak benar keinginannya, dan mempunyai harapan yang banyak. Aku mau masuk surga, aku mau diridhoi Allah, aku mau ini, ya Allah, tapi tidak ada amalnya, hidupnya ngikuti nafsu terus. Yang dipikirkannya punya emas, punya tanah, tidak pernah mikirin mencari ridho Allah. Tapi kalau sudah berkisah, wah seolah-olah dialah yang paling hebat, wali Allah. Allah kabulkan doaku, aku akan masuk surga. Inilah mulai mimpinya, mimpi bohong-bohong pula cerita. Aku melihat cahaya, melihat ini orang kena tipu dunia. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Maka dari itu Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi berkata, mengharap surga tanpa amal perbuatan itu dosa. Kita mengharap surga tanpa kita berbuat, harapan itu bukan jadi pahala. Padahal berharap sama Allah ini adalah satu pahala, bisa merubah nasib. Kita sangka baik sama Allah, nasib kita jadi baik. Tapi kita harus mendampingi sangkaan dan harapan tersebut dengan perbuatan yang baik, niat yang baik, amalan yang baik. Tapi kalau amalannya tidak baik, maka harapan ini menjadi dosa, sepertinya menghina Allah. Dan mengharap syafaat tanpa sebab berarti tertipu. Minta syafaat Rasulullah tapi tidak buat sebab untuk mendapatkan syafaat. Ini orang tertipu. Dan mengharapkan rahmat dari siapa yang tidak engkau taati perintahnya berarti kebodohan, kata Imam Ma'ruf. Al-Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada beberapa orang yang tertipu oleh angan-angan keinginan pengampunan, sehingga mereka keluar dari dunia ini atau meninggal dunia sedang belum ada bagi mereka suatu hasanat atau kebaikan sama sekali. Kenapa? Sebab mereka berkata, kami baik sangka terhadap Allah, padahal berdusta dalam pengakuan itu. Sebab andaikan mereka sangka terhadap Allah dengan sangkaan yang baik, tentu baik pula amalannya. Orang yang sangka baik sama Allah ini dan benar sangka baiknya, amalannya baik. Malu dia sama Allah, malu berbuat maksiat. Maka dari itu Al-Imam Al-Hasan lalu membaca ayat Al-Quran, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah persangkaanmu
terhadap Tuhan telah membinasakan kamu. Gara-gara kesangkaanmu itulah yang menjadikan kau binasa, karena sangkaan kalian ini penuh dengan kehinaan, menghina Allah SWT. Maka kamu termasuk golongan orang-orang yang merugi gara-gara sangkaan, bersangka-sangka baik sama Allah tapi tidak beramal, akhirnya tertipu dengan dirinya sendiri. Al-Hasan berkata, hai hamba Allah yang hidup ini, berhati-hatilah kamu dari angan-angan, lamunan yang palsu, sebab itu sebagai jurang kebinasaan. Kamu akan sembrono, kamu akan teledor karenanya. Demi Allah, tidak pernah Allah memberi pada seorang hamba kebaikan semata-mata karena angan-angan belaka, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Tidak pernah Allah ngasih hajat orang, dikabulkan hajat orang ini gara-gara angan-angan. Mau sesuatu udah berangan-angan dapat, mau sesuatu berharap-harap aja. Mau tahu itu angan-angan apa? Banyak harapan, akan tetapi tidak mau beramal, itu namanya angan-angan. Tapi kalau berharap sama Allah, tapi dia berjuang, ini bukan berangan-angan. Insya Allah terjadinya segala sesuatu ini gara-gara mimpi. Orang yang banyak mimpian itu yang akan mendapatkan hajat. Tapi impiannya tadi, angan-angannya tadi harus dimulai dengan amal, didampingi dengan amal. Kalau tidak, itu namanya angan-angan. Angan-angan inilah yang akan menjadikan manusia sembrono, lupa diri, menjadi bodoh, menjadi tertipu dengan kehidupannya sendiri. Jadi jauhkan angan-angan dan jadikanlah orang yang berharap. Bagaimana kami tahu bahwa kita ini berharap sama Allah dengan harapan yang mempunyai pahala, mempunyai arti akan dikabulkan hajat kita, mempunyai arti keberuntungan di dunia dan di akhirat. Harapan yang ditanamkan oleh Rasulullah sehingga sahabat ini tidak ada yang mundur satu langkah pun dalam hidup mereka. Maju terus mengikut Nabi Muhammad, maju terus karena ada harapan-harapan di dalam hidup mereka, hingga mereka sampai ke tempat yang penuh harapan dan penuh nikmat, yaitu surga. Ya Allah, tak pernah mundur Nabi Muhammad. Kabar baik terus ada di hadapan, menunggu kehidupan mereka. Jadi mereka melihat kebaikan dan kebahagiaan ini ada terus di hadapannya. Walaupun belum sekarang, dia tahu di nanti akan ketemu dengan kebahagiaan yang abadi. Itulah mereka bersemangat hidup. Tidak ada yang tidak semangat, bangkit, mundur selangkah tidak mau mereka. Ingat, kita sudah muncul dalam hidup ini, jangan pernah mundur. Nah, tapi harus yang kita miliki ini ar-roja, yaitu berharap, bukan al-amani. Apa itu angan-angan? Kalau yang kita punya, yang kita miliki angan-angan, kita akan hancur. Tapi kalau yang kita miliki ar-roja, berharap sama Allah. Mau tahu kita ini berharap sama Allah, sangka baik sama Allah, bukan berangan-angan. Kita sudah melakukan apa yang kita angan-angankan itu, kita dampingi dengan amalan atau perjuangan. Mau masuk surga berangan-angan dan dia yakin bahwa dia dapat syafaat masuk surga, dia sholat, dia hadir majelis. Memang di dunia ini dia mau membuat sebab-sebab itu, berjuang walaupun ada kekurangan ini, tapi dia berjuang. Ini tanda kita dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semuanya, dan Allah kabulkan segala harapan-harapan yang kita harapkan. Harapan untuk diri kita, anak, istri kita, keluarga kita, sahabat kita, murid-murid kita. Andai itulah kita, ya Allah, ridhoilah harapan kami, ya Allah. Ya Allah, ridhoilah harapan kami dan kabulkanlah harapan kami, ya Allah, dengan kelembutan-Mu, ya Karim. Sayangilah hamba-Mu yang fakir, yang hina, yang sendirian ini. Engkaulah yang mengurus kehidupan kami, ya Allah.
tanpa kami minta pun, tanpa kami harapkan pun Engkau telah berikan segala harapan kami ya Allah. Ya Allah, di hari Jumat yang penuh barokah ini kabulkanlah harapan kami ya Allah. Dan puncak harapan kami adalah ridha-Mu ya Allah. Ridha-Mu ya Allah. Ridha-Mu ya Allah. Mustika kehidupan ini. Ridha-Mu dan Nabi Muhammad SAW. Ridhailah hamba-Mu ini ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Suntik juga loh. Masih sakit juga. Istiqomah kan itu aja. Ada istiqomah kan. Sejak malam ke malam nanti lama-lama gimana? Ali, ya. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah Ali. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على المختار من مطر الأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهدي وشيعته وصحبه من لطيره قد نسروا وجاهدوا معه في الله وهاجروا وله أمرا وقال نصروا وبيانوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها وعطير القرن ريا نشرها عطير ملوقة بعبيك المسك ذاكية من طيبها الرجل السماء وبنات الأرض والمطر وعد وزن مساقل الجبال كما يليهم قدر جميع الماء والمطر وعد ما هوت الأشجار من ورق وكل أرض
بهم الجن والأملاك والبشر والزر والنمل مع جمههم كذا والشعر والصفر والأرياس والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المعمور والقدر وعدد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حسروا وعد من قدره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأكوان سنني وما يكون إلى أن تبعث السور في كل طرفة عين يذرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذهب ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرس والعرش والكرسي وما حصر ما علم الله موجودا كان معلوما صلاة دواما ليس تحسر تستغرق العبد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا وانتهاء عظيم لها ولا لها عمل يغدى فيعتبر وعد مع العافي ما قد مر من عدد الماضي بأضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مطلوب بحقك في أنفاس خلقك من قبل وإن كسر يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكل سيد بالعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا بعيدا لها لكنها عفوك والهم عن كل ما أبغيه أسغلني وقد أتى خالئا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبها الحجر يا ربي عاظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك فليس ينحسر واقضي ديونا لها الأخلاق ضاحكة وفرج الكرب أن أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه سور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قصص عنه ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حسين الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجل عثمان ذي النورين
من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنين وأمهما ونحو بئك مجد الخبر سعد سعيد أو في طلحة وهاب عبيدة وزبير سادة وحمزة وكذا العباس سعيدنا ونجده الحمر من زلت به الغياء والآل والصبر والأفضل قاطبة من جن وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم بارك لنا في اهلنا واولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم يا حنان يا منان فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.